Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, dan yang udah nonton tackle bebas juga ya di channel YouTube tackle bebas bareng gua dan Jerry Arvino. Ternyata banyak juga akhirnya yang pindah dan nonton dua-duanya. Pakar bola ditonton, tackle bebas juga ditonton. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini sebenarnya kalau dibilang telat mah telat, karena sekarang gua ini take video jam 23.18, berarti jam 11 lewat 18 malam. Yang soalnya hari ini boleh cerita dikit lah ya, gua olahraga enak banget badan. Ternyata pagi olahraga, siang ada jogging-jogging tipis-tipis, meeting, terus malamnya olahraga lagi. Badan udah lagi kerasa enaknya ternyata. Jadi semangat terus, penggiat-penggiat olahraga. Dan yang ketika gue bikin video Barcelona menang 5-0 lawan Antwerp, sampai sekarang gue masih belum tahu dibacanya Antwerp nih gimana. Tapi malah fokus sama jaket. Bang, jaket beli di mana? Jaket beli di mana? Ada yang komen, "Bang, gue jaket nyari di Tanah Abang." Nggak ada. Ya nggak ada. Karena ini belinya saat gue di Barca Store yang di Camp Nou. Agak susah tuh, karena mungkin kalau ada temen lu yang kesono lu bisa nitip, atau kalau lu lagi ada rezeki kesono juga bisa nitip. Tapi gue bukan mau bahas jaket, gue mau bahas putaran pertama Liga Champions, salah satunya Barcelona yang menang 5-0 atas Antwerp. Nah, ini Barcelona menang seperti Barcelona di setelan Barcelona pada umumnya ya. Ball position 70-30, operannya sampai 798 operan. Akurasinya juga 93%, jarang melakukan kesalahan berarti. Dan ya shoot on target yang pasti banyak, 10 ke arah gawang. Tembakannya ada, shootnya ada 22 shoot. Nah, tapi yang menarik adalah pertama statement dari Xavi Hernandez yang bilang ini adalah penampilan terbaik Barcelona saat dipegang Xavi. Untuk di situ gue setuju gitu. Cuma banyak juga penampilan-penampilan terjelek Barcelona di saat dipegang Xavi gitu. Tapi untuk kali ini gue setuju, walaupun mesti dikasih disclaimer lagi, lawannya ini Antwerp ya, klub Belgia secara level ya. Bukan gue nggak respect sama Antwerp, tapi memang secara level cukup jauh dengan Barcelona. Ada beberapa pemain ya, dan bahkan Van Bommel sebagai pelatih Belanda ini gelandang juga. Kalau ada dua pilihan, dia mau main realistis atau dia mau main idealis. Semalam Antwerp ini main idealis. Dia tetap bermain terbuka, dia tetap berusaha mau coba pegang bola. Dia nggak parkir tank. Itu gue sangat hormat, cukup respect. Tapi harus diperhatikan lagi kalau lawannya adalah Barcelona yang ketika lu main terbuka itu bahaya juga. Karena Barcelona sekarang udah diisi pemain-pemain yang udah cukup top level lagi gitu. Tapi idealisme untuk Van Bommel gue salut ya, karena kalau di main realistis dia pasti main low block. Kalau lu nonton juga City lawan Red Star itu low block parah. Jadi kalau seperti itu kayaknya nggak bakal 5-0. Cuma ya gue apresiasi lah Antwerp, mungkin pengalaman di Liga Champions, mau tampil maksimal, tampil jadi diri sendiri, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita bahas dari line up ya. Line up ini langsung ada perubahan dikit di tengah, karena langsung memasang De Jong sebagai DM, ada Gundogan dan Xavi. Nah, back ini masih Balde dan Cancelo. Rapinya main dari awal, Joao Felix cetak 2 gol, 1 assist, dan Robert 1 gol. Selain semua pemain, yang dapat kredit ini adalah Ter Stegen. Ya, kita tahu kalau Barcelona lagi lakukan ball position, tapi kalau kerebut atau ada counter attack itu sering banget 1 lawan 1, sering banget musuh dapat probabilitas gol yang besar. Tapi Stegen lagi-lagi bisa mementahkan peluang tersebut, bisa menggagalkan peluang tersebut. Jadi sekali lagi gue bilang, buat posisi penjaga gawang agak susah, buat Iñaki Peña ya, itu agak susah. Karena Stegen mungkin ini lagi di masa prime-nya Stegen. Nah, nanti kita bahas beberapa pemain lagi. Cancelo main, wah ini luar biasa. Cancelo seperti yang ya Cancelo pada umumnya, karena baru keuji kemarin lawan Betis juga ya. Kita belum melihat Cancelo ketika lawan low block nanti. Dia bisa ke tengah, inverted. Dia bisa mengisi posisi Gundogan yang ketika lagi maju. Dia bisa jadi double pivot bahkan sama De Jong pas lagi nyerang.
Dia juga kalau udah bener-bener nyerang, lagi counter attack atau lagi pengen overload di depan, dia juga bisa jadi sayap ya, karena Rapinya udah bisa geser lagi ke tengah nemenin Lewa. Nggak ada masalah sejauh ini dengan Cancelo. Gue pengen nanti ujian yang sebenarnya ya, entah ketemu Madrid atau Cancelo ketemu pemain yang selevel sama Cancelo, karena sejauh ini belum setara lah musuh-musuhnya. Tapi oke, Cancelo. Balde ini ya kan kita juga semua udah tahu Balde speed oke, gocek juga bisa dia kan, tapi masih sering passing kena musuh mulu. Beberapa kali yang kalau lu lihat ya, kalau masih sama Jordi Alba masih agak ketinggian standarnya, tapi dia harus melakukan hal seperti itu. Jordi Alba dia harus bisa nyetel sama minimal sama Joao Felix. Syukur-syukur dia bisa umpan ke striker gitu. Jadi itu yang belum dilihat dari Balde. Konde, Christensen nggak ada masalah. De Jong yang selalu gue bilang De Jong nggak kuat kalau main DM sendiri single pivot, karena semalam juga banyak bantu sama Cancelo, sama Gundogan, sama Gavi. Apalagi Gundogan semalam mainnya bener-bener ngalir bola semua dari Gundogan, itu bola emas semua lah. Jadi nggak ada masalah di lini tengah. Di lini depan, nah ini nih Joao Felix. Safi kemarin baru ngomong, saya suka dengan Joao Felix, dia bermain ya kalau main dengan hati, kalau main udah lepas banget. Ya Joao Felix bisa lebih baik bahkan dari yang kita lihat gitu. Nah gue juga sepakat, karena ya ini Barcelona gitu, nggak perlu gocek-gocek ribet, skillful keluar semua, tapi simple. Kapan Joao Felix mamerin skill? Maksud gue gini, dia nggak kayak Neymar, bahkan dia nggak selincah Pedro ya, nggak se-Alexis, tapi dia ngerti. Karena kemarin ada postingan video, karena gue juga nonton itu, yang scanningnya itu luar biasa. Sebelum dapat bola dia scanning kiri kanan. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena berjejer, pemain Barca berjejer, dia melakukan scanning kiri kanan yang dia tahu harus mau ngapain setelah megang bola. Jadi udah bisa dibilang kalau Joao Felix ini pemain yang cerdas juga. Jadi visi misinya udah kelihatan dan sangat simpel. Yang bonus bangetnya ini adalah dia bisa banget ciptain gol. Karena apa? Ternyata gol-gol sering gol-gol Barcelona yang sekarang sering terjadi itu di area Joao Felix, yang mana yang ditinggalkan oleh Ansu Fati. Gue bukan mau ngomongin Ansu Fati mulu ya, karena kalau misalkan Ansu Fati dari kemarin nggak ada, mungkin ada pemain yang levelnya di atas Ansu Fati dikit, karena Ferran juga kemarin masih struggling juga. Itu Barcelona bakal bisa ciptain gol kayak sekarang gitu. Bukannya gue mau ngejelekin Ansu Fati ya, tapi ya itu yang terjadi. Gol sering dari area Joao Felix. Berarti kan udah mulai balance, kiri kanan Barcelona udah mulai balance. Itu yang gue seneng sekali lagi dari Joao Felix adalah dia simple, main visi misinya oke, dia pemain yang cerdas juga. Jadi dia udah tahu harus mau ngapain. Gol yang pertama juga itu udah pasti bukan gol yang nggak disengaja. Dia udah keker ya. Dia tekuk bola ke kanan, yang dimana kiper itu kalau golnya Marcus Thuram, lu lihat Inter lawan Milan, itu pasti ke tiang 2 dari arah dia, berarti ke tiang jauh dari kiper. Tapi sekali kedet, aduh bahasanya kedet dikit, Joao Felix di shoot kolong kan, kolong kipernya juga mati langkah. Itu gue yakin itu gol-gol dari bola-bola latihan yang udah sering dilakukan sama Joao Felix. Jadi seneng banget gue Joao Felix. Gol sundulan ternyata pakai pala dia juga bisa, yang mungkin kalau Ansu Fati itu merem. Lagi-lagi Ansu Fati karena nggak ada komparasinya ya, karena dia bisa golin sekarang. Joao Felix pakai kepala dia juga bisa golin, jadi harusnya aman Joao Felix. Tinggal jangan sampai cedera. Tinggal gue lupa klausulnya ini gimana ya, apakah ada bisa opsi pembelian atau apa. Kalau pembelian pun Barcelona harus pinter-pinter lagi jual pemain, atau entahlah duit dari mana gitu. Pengennya sih gue dipermanenin Joao Felix. Itu Lewandowski seperti biasa, Lewandowski masih ada, gue nggak bisa bilang dia habis, walaupun kecepatannya nggak seperti Lewandowski 2-3 tahun lalu. Cuma kalau dia ada peluang pasti bisa gol. Nah, gol Rapinya juga, tapi bunuh diri ya, itu golnya dihitung. Nah, yang menarik adalah pergantian dari Xavi juga. Dia nggak mau terlalu terburu-buru, dia nggak mau cepat-cepat rotasi. Gue udah seneng ketika unggulnya udah gede, Roberto mainnya itu nggak apa-apa banget, ya.
untuk ngasih ngasih jam terbang biar nggak murung banget, kecuali ketika posisi atau momentumnya lagi sakral banget, lagi pengen butuh gol, lagi ketinggalan, Sergio Roberto terus masuk sama Xavi, udah mending gue matiin TV, tinggal tunggu hasil kalahnya. Tapi kalau lagi menang 3-0, menang 4-0, Sergio Roberto masuk, itu benar-benar nggak apa-apa, anggap aja anak bawang. Sergio Roberto di situ. Lamine Yamal, gue pengen lihat nanti Lamine Yamal starter ya di Liga Champions, karena Shakhtar Donetsk nggak, mending digas aja deh. Untung semalam menang, karena kalau semalam menang Shakhtar tuh orang yang udah sering. Shakhtar yang udah sering masuk Liga Champions, Shakhtar yang udah sering, ya udah pengalamannya udah ada di Liga Champions. Apalagi Porto pernah juara Liga Champions, jadi harus dimaksimalkan. Poin-poin dulu lah, yang penting sampai lolos. Itu aja yang terjadi di Barcelona. Dan yang bikin menarik lagi, sekarang gue tadi udah lihat, baca berita juga tentang Barcelona, Araujo udah ikut lagi latihan, Araujo udah sembuh. Apa yang terjadi kalau Araujo sembuh sementara Cancelo lagi bagus-bagusnya? Nah, ini kan pertanyaan. Lo boleh juga jawab, silakan disimpulkan sendiri. Kalau menurut gua opsinya adalah Araujo ini bisa main ganti Christensen atau Konde. Ya, mungkin kalau secara fisik, endurance, Konde masih aman, Christensen ya agak-agak pelan larinya, bisa diganti di situ, ditukar, dikasih opsi. Atau, nah ini Barca main 3-4-3 atau Barcelona main 3-5-2, karena kita punya Joao Felix sama Lewa, yang dimana Joao Felix bisa jadi striker. Dia kayaknya main nomor 9 bisa, main nomor 10 juga bisa. Jadi gue penasaran ketika Araujo tampil nanti, apa yang diubah sama Xavi ini. Kalau main 3-5-2 udah pasti back 3, Konde, Araujo, Christensen, udah segitu aja. Depan langsung Balde, kiri kanan Cancelo. Nah, ditinggal cari double-nya ini. Masih ada 3 di tengah. 3 bebas lah, mau Aurel Romeo. Kayaknya Aurel Romeo enggak kalau udah 3 back di tengah. De Jong, Gavi atau Pedri. Gundogan harus tetap masuk. Di depan ya udah pasti Lewandowski dan siapa? Joao Felix. Ya, Lamine Yamal bisa masuk, atau 3-4-3 juga, jadi bisa bervariatif lagi. Cuman gue masih menunggu kalau ketika Araujo udah sembuh, apa yang harus dilakukan Barcelona. Kira-kira itu aja kalau Barcelona. Sementara gue nonton jam 23.45-nya itu ada yang bertanding juga. Gue nggak tahu itu gue nonton Milan sama Newcastle. Mohon maaf banget, gue nggak tahu itu gue lagi nonton Liga Champions, apa gue lagi nonton Tarkam, apa gue lagi nonton Fun Football tapi disiarin di TV. Gue nggak tahu. Yang jelas kemarin lawan abis digebugin Milan sama Inter, ya sedikit ada perubahan. Newcastle baru masuk Liga Champions lagi akhirnya. Ya skor imbang sebenarnya oke, tapi gue pengen imbangnya kemarin tuh kayak 1 sama, 2 sama kayak gitu. Tapi alhasil nggak ada gol. Ada Rafael Leao yang ngotak-ngatik dari tengah dari belakang pinggir ke tengah, tapi dia kesandung rumput. Itu kalau gol itu bisa salah satu gol terbaik Liga Champions tahun ini. Gue bisa jamin seperti itu. Tapi yang masih digarisbawahi bahwa Pioli kalau masih main 4-3-3 itu dia udah nggak bisa ngandelin Theo lagi. Theo kadang memang di big game oke, kadang dia bisa golin di saat momen-momen tertentu. Tapi kalau untuk berharap banget Theo maju setrikaan, maju mundur itu agak berat ya. Calabria juga kalau ketemu back, kalau ketemu gelandang-gelandang yang rame itu selalu dieksploitasi, diekspos di daerah situ. Jadi Milan gue nggak tahu akan seperti apa nanti, karena grupnya grup neraka. Paris Saint-Germain juga menang 2-0 lawan Dortmund. Dortmund lagi kendor banget ya. Paris Saint-Germain, gue anti sama Paris Saint-Germain deh pokoknya. Nah, kira-kira seperti itu aja. Nanti bakal gue upload lagi. Ini mungkin gue upload nanti pagi udah tayang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nonton juga Run Sportainment di channel Kick and Runs di channel Run Sportainment. Nonton tackle bebas bareng gue dan Jerry Arvino. Dan jangan lupa olahraga karena enak bro di badan. Ya, sehat-sehat selalu. Sekali lagi terima kasih sudah nonton Pakar Bola. Ya, semoga semua sehat lah ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan.